Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida dari program studi Digital Neuropsychology batch 3 dengan NIM 310070007221032. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Mind Reading Machine antara fiksi dan realitas. Topik ini menarik karena sering kita temui dalam film-film fiksi ilmiah di mana mesin digambarkan mampu membaca pikiran manusia secara sempurna. Namun, bagaimana sebenarnya teknologi ini dalam dunia nyata, khususnya jika dilihat dari sudut pandang psikologi dan ilmu saraf? Hal inilah yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep dasar mind reading machine, membedakan antara gambaran fiksi dan realitas ilmiah, mengenal bagaimana cara otak bekerja dan sinyal saraf, serta memahami teknologi antarmuka otak seperti EEG dan fMRI. Selain itu, saya juga akan membahas peran AI dan machine learning serta bagaimana teknologi ini diaplikasikan dalam bidang psikologi. Selanjutnya, apa itu mind reading machine? Jadi, mind reading machine adalah teknologi yang mencoba membaca dan menafsirkan aktivitas otak untuk memahami pikiran, emosi, atau niat seseorang. Perlu ditekankan bahwa teknologi ini tidak membaca isi pikiran secara langsung, melainkan mempelajari pola aktivitas otak yang muncul ketika seseorang berpikir atau merasakan sesuatu. Teknologi ini menggunakan Brain Computer Interface atau BSI sebagai penghubung antara otak dan komputer. Selanjutnya, antara fiksi dan realitas. Dalam film, mesin pembaca pikiran digambarkan sangat canggih, cepat, dan selalu akurat. Namun dalam realitas, hal tersebut belum dapat diwujudkan. Teknologi pembaca pikiran memerlukan proses pelatihan yang cukup panjang, tingkat akurasinya masih terbatas, serta membutuhkan biaya yang sangat mahal. Selain itu, pola aktivitas otak setiap individu berbeda sehingga hasil pembacaan tidak bisa disamaratakan. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, teknologi ini memberikan banyak manfaat. Contohnya, membantu individu yang tidak dapat berbicara untuk mengekspresikan keinginannya, membantu pasien untuk mengungkapkan emosi terpendam, khususnya pasien dengan PTSD, serta mendukung terapi psikologis dan penelitian ilmiah. Kemudian, selanjutnya, bagaimana peran otak? Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian otak. Maksudnya otak sebagai pusat kendali. Jadi otak merupakan pusat kendali pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Otak bekerja melalui jaringan yang kompleks dan saling terhubung. Oleh karena itu, otak sering diibaratkan seperti sebuah orkestra, di mana setiap bagian memiliki peran masing-masing dan bekerja secara bersamaan.
Selanjutnya bagian-bagian otak. Beberapa bagian otak memiliki fungsi khusus, seperti yang pertama, korteks prefrontal yang berperan untuk fungsi kognisi, jadi berperan sebagai untuk berpikir logis dan pengambilan keputusan. Kemudian ada amigdala yang berperan dalam mengatur emosi seperti rasa takut, rasa cemas, ataupun bahagia. Kemudian ada korteks visual, di mana bagian ini bekerja untuk berperan untuk membantu kita melihat dan membayangkan. Serta ada korteks motorik yang bekerja atau berperan untuk mengendalikan gerakan tubuh. Selanjutnya, sinyal saraf dan pola pikiran. Jadi, setiap pikiran dan emosi menghasilkan aktivitas listrik dan perubahan aliran darah di dalam otak. Neuron-neuron ini menciptakan pola tertentu yang dapat direkam oleh teknologi. Namun, pola tersebut bersifat unik pada setiap individu sehingga interpretasinya memerlukan kehati-hatian. Selanjutnya, teknologi antarmuka otak atau brain computer interface. Jadi teknologi ini adalah teknologi yang berfungsi sebagai jembatan antara otak dan komputer. Teknologi ini menangkap sinyal otak, memprosesnya, kemudian menerjemahkan menjadi data yang dapat dianalisis atau digunakan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, cara kerja EEG. Jadi, EEG bekerja dengan merekam sinyal listrik dari permukaan otak. EEG sangat cepat dalam menangkap perubahan aktivitas otak, sehingga cocok untuk melihat emosi secara real time. Misalnya, saat seseorang merasa cemas atau tegang. Namun, EEG memiliki keterbatasan karena hanya mampu merekam aktivitas di permukaan otak. Selanjutnya, cara kerja fMRI. Jadi, fMRI bekerja dengan cara melihat perubahan kadar oksigen dalam darah untuk mengetahui area otak yang aktif. Teknologi ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang aktivitas otak, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dan peruntukannya biasanya lebih ke penelitian. Selanjutnya, bagaimana peran AI dan machine learning untuk membantu menafsirkan data otak yang kompleks. Jadi, AI dan machine learning melalui proses klasifikasi. Jadi, komputer dilatih untuk mengenai pola tertentu. Kemudian diberikan data baru untuk kemudian diklasifikasikan. Sedangkan deep learning merupakan AI yang lebih canggih lagi, memungkinkan pengolahan data yang cukup rumit seperti aktivitas pikiran dan emosi manusia. Selanjutnya, bagaimana teknologi membaca emosi manusia? Jadi emosi merupakan respon otak terhadap situasi tertentu. Jadi teknologi membaca sinyal saraf yang dihasilkan dari respon tersebut. EEG cocok untuk membaca emosi secara cepat, sedangkan fMRI lebih cocok untuk memahami emosi yang lebih mendalam. Dengan mengkombinasikan keduanya, pemahaman emosi menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya, bagaimana pengaplikasiannya dalam psikologi? Jadi dalam psikologi, teknologi ini digunakan untuk neurofeedback
Jadi bagaimana pola-pola yang sudah ada, kemudian diubah polanya untuk untuk menterapi kecemasan. Kemudian bisa juga digunakan untuk penelitian perkembangan dalam dunia psikologi, serta untuk um, deteksi emosi untuk intervensi. Namun perlu dipahami bahwa teknologi ini hanya sebagai alat bantu, jadi bukan sebagai pengganti peran psikolog. Selanjutnya, sebagai penutup, mind reading machine bukanlah teknologi yang membaca pikiran secara literal, melainkan mempelajari pola aktivitas otak. Teknologi ini memiliki potensi besar dalam bidang psikologi dan terapi, meskipun memiliki keterbatasan. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.